Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Ibu Dini Suryani. Nah, henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakan masker dan hindari kerumunan, serta jaga jarak ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita jangan lupa untuk Ibu meminta tombol like-nya dulu dan subscribe ya channel Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Cekidot. Baiklah, kita mulai saja dengan soal PTS tema 2 PPKN Bahasa Indonesia dan IPA untuk kelas 6 sebagai persiapan PTS besok. Oke, ini adalah soal tahun lalu. Mari langsung saja kita bahas. Nomor 1, peristiwa sejarah yang menjadi tonggak adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah C. Sumpah Pemuda. Nomor 2, sikap yang tepat agar tercipta hidup rukun, berbangsa dan bernegara adalah D. Toleransi. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kemudian pertanyaannya, yang merupakan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan nomor, yaitu A. 1, 2, dan 3. 1. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama. 2. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan serta saling melengkapi antara sesama. Dan 3. Mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nomor 4. Perhatikan sikap berikut ini. Nah, kemudian pertanyaannya, sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan ditunjukkan dengan nomor C, 1, 3, dan 5, yaitu nomor 1, memiliki empati kepada orang lain, 3, menjaga kerukunan antar sesama, dan 5, menghargai pendapat orang lain. Nomor 5, salah satu tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa adalah B, menganggap sukunya lebih tinggi daripada suku lain. Nomor 6, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban dari D. semua warga negara. 7, meskipun terdiri dari banyak suku bangsa, tetapi tetap satu. Pernyataan di atas merupakan arti dari semboyan C. Bhinneka Tunggal Ika. 8, perhatikan pernyataan berikut. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga sekolah ditunjukkan nomor 1, 3, dan 4, yaitu saling mengejek antar teman. Nomor 3, bertengkar dengan teman sekelas. Dan nomor 4, tidak ikut membantu saat piket kelas. Nomor 9, akibat jika di masyarakat tidak ada persatuan dan kesatuan adalah B, sering terjadi perselisihan di masyarakat. Nomor 10, perhatikan sikap berikut ini. 1, mengejek dan menghinanya. 2, menjadikannya sahabat. 3, acuh tak acuh. 4, membantunya jika mengalami kesulitan. 5, mengajaknya bermain. Nah, perilaku yang tepat jika memiliki teman yang berbeda suku agama dapat ditunjukkan dengan nomor 2, 4, dan 5. Menjadikan sahabatnya, membantunya jika mengalami kesulitan, dan mengajaknya bermain. Oke, sekarang bahasa Indonesia. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akan menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohata, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwirjo
Widovo, kemudian Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nomor 11. Kalimat tanya yang tepat untuk menggali informasi penting pada paragraf pertama adalah C. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Tadi karena di bom itu ya sudah ada di dalam teks. 12. Usul apa yang disampaikan Soekarni mengenai teks proklamasi kemerdekaan? Yaitu usulnya adalah C. Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia ya. 13. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang penting bagi bangsa Indonesia? Karena A. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nomor berikutnya, teks berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai 15. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nomor 14. Siapakah yang menyampaikan informasi bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? D. Marsekal Terauchi. Nah, 15. Bagaimana tanggapan golongan muda setelah Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia bertemu? B. Terjadi perdebatan. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 sampai 17. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antar para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nomor 16. Kapan Inggris mengeluarkan ultimatum ke rakyat Surabaya? Inggris mengeluarkan ultimatum ke rakyat Surabaya pada tanggal C. 9 November 1945. Nomor 17. Peristiwa apa yang menyebabkan Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata ke tempat yang telah ditentukan? Yaitu B. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Di sini ada jawaban yang salah ya siswa ibu, nanti akan kita betulkan. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 18. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu, yaitu tentara Nika Belanda, untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang. Sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, nomor 18, kalimat tanya yang tepat untuk mengetahui peristiwa penting pada bacaan di atas adalah yaitu D. Bagaimana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Tadi sudah disebutkan ya, 200.000 penduduk Bandung membakar semua rumah-rumahnya ya, agar tidak dikuasai. Teks berikut ini menjawab soal nomor 19. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda.
Perjanjian ini tandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijatmoko. Nah, kemudian hasil perundingannya adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur, kantornya ya, daerah-daerah kantornya. 19. Catatannya yang tepat untuk mengetahui hasil perundingan Renville adalah C. Apa isi perjanjian Renville? 20. Penggunaan kata baku pada kalimat di bawah ini yang tepat adalah A. Rudi memberikan nasihat pada teman-temannya, karena yang B itu apotik harusnya apotek, kemudian atlet harusnya atlet. Nah, kemudian ekspor barang. Nah, ini sebenarnya ekspornya sudah betul ya. Oke, nomor IPA sekarang. Beruang kutub merupakan salah satu hewan yang mampu hidup di tempat yang ekstrim. Kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya disebut C. Adaptasi. Mulut serangga bentuknya berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari B. Makanan yang dikonsumsi. 23. Tumbuhan berikut yang tergolong tumbuhan hidrofit, yaitu hidrofit itu adalah hidup di air, berarti teratai, kiambang, dan semanggi. 24. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, tujuan dari makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5, yaitu melindungi diri dari pemangsa, mencari makan, dan bertahan hidup. 25. Perhatikan ciri tumbuhan berikut. Nah, ciri dari tumbuhan xerofit ditunjukkan dengan nomor D, 1, 3, dan 4, yaitu daunnya dilapisi kutikula, akarnya serabut yang panjang, kemudian batang memiliki spons. Nomor 26. Tumbuhan berikut ini memiliki kesamaan dengan tumbuhan jati saat musim kemarau adalah A. Mahoni, randu, dan sengon, yaitu menggugurkan daunnya ya ketika kemarau. 27. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan di bawah ini yang memiliki kesamaan cara melindungi diri dengan tumbuhan pada gambar adalah, karena gambarnya ini mawar, berarti yang menyesuaikan diri dengan duri adalah akasia, putri malu, dan euforbia. 28. Nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Nah, ini yang betul adalah D, 2, 4, dan 5. Yaitu nomor 2, kelelawar dengan ekolokasi. Kemudian nomor 4, bebek paruhnya bersudu. Dan 5, lele memiliki labirin. Cicak itu bukan mimikri tetapi autotomi ya. Jadi yang nomor 1 salah. Kemudian bunglon itu dengan cara mimikri. 29. Tumbuhan memiliki beragam jenis dan manfaat. Tumbuhan berikut yang dapat dimanfaatkan untuk pewangi adalah B. Cendana. 30. Wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah disebut suaka marga satwa. D. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal yang sebelumnya dan rajin belajar untuk menghadapi ujian untuk khususnya kelas 6. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.